Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan karena peringatan itu baik manfaatnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis dari kaum ulama yang berkaitan tentang kita semua ya, pemuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara yang 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh, yang hidup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemuda? Kenapa tidak orang tua saja? Karena di masa mudalah masa yang emas, masa yang brilian, masa di mana kita bergairah, bergelora, masa di mana tubuh kita kuat, fisik kita sehat, kita kuat dalam segala hal, baik itu kebaikan ataupun sebaliknya. Di saat di luar sana banyak sekali para pemuda, para pemudi yang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi masa depan mereka. Keluyuran, nongkrong di pinggir jalan misalnya, balap liar, atau nge-game sampai lupa waktu sholat, atau berkencan dengan pacar mereka yang tentu belum halal ya. Akan tetapi ada sekelompok pemuda yang gemar bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gemar menghadiri majelis-majelis pengajian, yang gemar, yang rajin menunaikan ibadah sholat 5 waktu di masjid, yang selalu membasahi lidah-lidah mereka untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dan memberi kelebihan kepada mereka, yaitu dijanjikan akan diberikan naungan kelak pada hari kiamat. Amin. Kenapa sholat tahajud itu lebih utama daripada sholat sunnah lainnya? Jelas karena sholat tahajud adalah sholat yang paling sedikit orang melakukannya, sholat yang paling banyak godaannya, sholat yang dilakukan ketika kita semua tertidur lelap. Maka di sanalah keutamaan dari sholat tahajud tersebut. Kenapa beribadah di bulan Sya'ban itu lebih utama daripada beribadah di bulan-bulan yang lainnya? Karena banyak sekali orang-orang yang rajin beribadah, yang berlomba-lomba beribadah di bulan Rajab, di bulan Ramadan, sementara Sya'ban dilupakan, dilalaikan. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang beribadah di waktu yang sempit, di waktu tidak banyak orang yang perhatikan, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada amal atau ibadah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan dan mengingatkan kepada kita semua tentang pemuda Ashabul Kahfi yang begitu luar biasa. Ya. Apa kata Allah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah fityatun, pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala, wa zidnahum huda. Maka kami berikan kepada mereka hidayah yang berlipat ganda. Ternyata ketika ada seorang pemuda yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan hidayah
ya hidayah pada mereka. Jelas karena optimisme dari optimis dari pemuda tersebut yang luar biasa, ya. Kemudian ada salah satu perkataan ulama yang mengatakan Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemimpin pemuda yang sekarang adalah pemimpin masa depan. Ya. Jikalau kita ingin melihat bagaimana nasib suatu negeri, suatu desa 10-20 tahun ke depan, maka tidak jauh-jauh kita lihat saja dari pemudanya. Apa yang dilakukan pemudanya setiap hari? Untuk apa? Ya. Apa yang dilakukannya setiap hari? Apakah mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di sini juga ada salah satu kaul ulama mengatakan al-insanu fi hayatihi ad-dunyawiyyah bimarahil baina quwwatin wa dha'fin wa sihhatin wa marad wa ahammu hadhihi al-marahil marhalatus syabab. Manusia di dalam fase kehidupannya mengalami beberapa hal, di antaranya adalah kuat. Tentu manusia pernah kuat, ya, ketika masa mudanya. Kemudian do'if, lemah. Kita semua pernah sakit. Semua manusia pernah sakit, tidak terkecuali. Wasihatin dan sehat. Kita semua pernah sehat. Gua marot dan sakit. Akan tetapi wahamu hadhil marahil, dan yang terpenting di antara fase-fase ini adalah marhalatus syabab, masa muda, masa kita sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak pada hari kiamat, di antara pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia adalah umur. Untuk apa dihabiskan? Harta dari mana diperoleh dan untuk apa ia disalurkan? Mata, tangan, kaki, sudahkah kita gunakan untuk beribadah? Dan yang paling penting di sini adalah wa an syababihi fi ma'blah, dan pada masa mudanya, untuk apakah masa muda itu dipergunakan? Ya. Oleh karena itu, sebelum kita beranjak fase berikutnya, sebelum kita semua menjadi tua, marilah kita memperbanyak ibadah kita di masa muda ini. Karena esok ketika kita sudah tua, maka penyesalan pun akan datang pada kita. Masa muda tidak akan kembali pada kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ya. Kemudian lagi satu, salah satu kaum ulama mengatakan, inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha, fa in salhu salhat syu'unul ummati wa in kharabu kharabat syu'unuha. Inna fi yadi syubban, sungguhnya di tangan para pemuda lah amrul ummati, bertumbuhnya semua urusan umat ini, wa fi iqdamiha hayataha, dan di kaki-kaki mereka lah kehidupannya. Fa in salhu, apabila pemuda-pemudanya baik, bagus, berakhlak mulia, salhat syu'unul ummati, maka umat mereka pun akan ikut baik pula. Wa in kharabu kharabat syu'unuha, dan apabila ia cacat, maka cacatlah. Oleh karena itu, ya seperti yang saya katakan tadi, nasib suatu negeri atau apalah itu ya, bisa kita lihat dari pemudanya saat ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya tutup,
marilah saya mengajak pada diri saya pribadi dan antum semua untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taqwa wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Karena semuanya takwa itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk lil awwalin, untuk orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akhir zaman sampai kita, dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala selalu mewasiatkan takwa pada kita. Jikalau kita sudah bertakwa, maka semua urusan kita pun insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan cepat masuk dan sebagainya. Sebagaimana yang difirmankan Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajar, wa yu'allimukumullah, akan mengajarkanmu. Karena sejatinya bukan guru yang memahamkan kita, bukan dosen, bukan siapapun, tapi Allah lah yang memahamkan kita. Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita semua. Jikalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan mengajarkan kita, kembali lagi kepada konsep awal tadi, wattaqullah, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ittaqullah wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan iringilah keburukan itu dengan suatu amal kebaikan, maka keburukan tersebut akan dihapus oleh kebaikan tersebut. Tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasanah, dan bergaullah dengan manusia dengan bil khuluqin hasanah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, mungkin cukup ini. Ada satu mahfuzat lagi, unzur maqala wa la tanzur man qala, ya. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan, ya. Siapapun itu, ketika ia menyampaikan kepada kita kebenaran, kebaikan, hatta ia anak kecil, hatta ia orang yang kita anggap remeh, akan tapi ketika ia menyampaikan kebaikan, kebenaran, maka kita harus mendengar dan mengamalkannya. Tapi jangan unsur maqala wala tanzur maqala. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi, mohon dimaafkan.